Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bularas, guru sekolah dasar di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Apakah teman-teman sudah siap belajar hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Apakah ada yang tahu apa itu adaptasi? Ya, betul. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut dengan habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain itu berbeda-beda loh teman-teman. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya terbagi ke dalam 5 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah xerofit. Kedua adalah hidrofit. Yang ketiga adalah halofit. Keempat adalah higrofit. Dan yang kelima adalah mesofit. Mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang kering. Adapun ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah: yang pertama, daunnya yang tebal, sempit, terkadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, bentuk daun untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, akarnya panjang untuk mencari sumber air. Yang keempat, batang tubuhnya tebal dan berongga untuk cadangan air. Yang kelima, permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Contoh tumbuhan xerofit adalah pohon kurma, lidah buaya, kaktus, pohon naga, dan cocor bebek. Berikutnya, adaptasi tumbuhan yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat basah dan di lingkungan air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah: pertama, letaknya terapung di atas air. Kedua, permukaan daunnya lebar. Ketiga,
Batangnya menggembung dan berongga, berisi udara sehingga bisa mengapung seperti pelampung. Akarnya kecil untuk mempermudah air dapat menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah eceng gondok, teratai, dan kiambang. Selanjutnya adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah: pertama, memiliki akar yang kuat. Kedua, akarnya tertanam di bawah air atau ada yang di permukaan air. Yang ketiga, separuh badannya biasanya tergenang di air. Contoh tumbuhan halofit adalah bakau atau biasa disebut mangrove. Tahukah kamu fungsi tumbuhan bakau? Beberapa fungsi tumbuhan bakau yaitu sebagai berikut. Pertama, tumbuhan bakau berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota. Yang kedua, mencegah percepatan erosi. Dan yang ketiga, menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan bagi plankton, sehingga dapat menunjang rantai makanan. Cara adaptasi tumbuhan yang keempat adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah: pertama, berdaun tipis dan lebar, serta yang kedua, mempunyai banyak stomata. Apakah kamu tahu arti dari stomata? Ya, betul. Baik, selanjutnya contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, dan dedalu atau biasa disebut gandarusa. Cara adaptasi tumbuhan yang terakhir adalah mesofit. Tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan mesofit biasanya hidup di lingkungan tempat tinggal kita dan masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu, dan ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan mesofit adalah: pertama, akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Daunnya biasanya tipis dan lebar. Dan yang terakhir, stomata biasa berada di bawah daun,
untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesofit adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon pepaya, pohon pisang, dan rumput. Apakah kamu pernah melihat di sekitar tempat tinggalmu cara adaptasi tumbuhan dengan habitatnya? Jika pernah, silakan tuliskan di buku tulismu ya, cara adaptasi tumbuhan apa dan beserta contohnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Bu Laras.